Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah lebih baiknya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang dalam mata pelajaran Tata Hidang bersama Ibu Nur Laili. Di kelas 11 ini, kalian akan mempelajari 14 kompetensi dasar tata hidang. Bab yang pertama tentang rancangan menu. Tujuannya, kalian dapat menganalisis menu dan membuat perencanaan menu. Pengertian menu dalam bahasa Inggris yaitu Bill of Fare. Artinya, daftar makanan yang tercantum dan diinformasikan lewat kertas. Atau istilah lainnya tagihan tarif atau bon makanan. Dalam bahasa Prancis, le menu. Catatan atau daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Dalam bahasa Indonesia, menu artinya daftar makanan dan minuman yang disertai harga dan penjelasan secara singkat tentang cara pengolahan yang dapat disajikan untuk para pengunjung yang datang ke restoran. Fungsi menu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kitchen atau dapur. Fungsinya sebagai informasi bahan makanan. Jadi, misalnya menu siomay. Bahannya ada kentang, telur, kubis, tahu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai informasi alat pengolahan. Misal, menu A dikukus menggunakan alat steaming pot. Selanjutnya, pembagian tugas atau struktur organisasi. Misalnya, chef A mempunyai tugas membuat menu ini. Seperti itu sebagai informasi di dapur. Fungsi yang kedua, bagian servis, yaitu sebagai sumber informasi alat penghidangan. Misalnya, menu A dihidangkan menggunakan dinner plate, menu B menggunakan oval plate. Selanjutnya, sebagai sumber informasi produk yang ditawarkan atau dijual. Misal, menu H, harganya sekian. Seperti itu. Yang ketiga, untuk customer, fungsinya sebagai sumber informasi, makanan dan minuman dapat dipesan. Jadi, secara garis besar, fungsi menu yaitu sebagai kebutuhan untuk operasional restoran. Penggunaan menu. Yang pertama, sumber informasi bahan yang akan dibeli. Misalnya, jualannya ini, jadi daftar belanjanya ini. Untuk mengatur gizi, misalnya dalam satu porsi makanan ini terdiri dari protein sekian, karbohidrat sekian, seperti itu. Staf yang dipekerjakan atau diperlukan. Misalnya menunya itu banyak, jadi berapa chef yang harus diperlukan, jadi harus tahu. Mempengaruhi peralatan yang digunakan. Ini untuk menunjang kebutuhan. Mengatur penataan ruangan yang diperlukan. Biasanya dipengaruhi oleh tema, Jawa kah, Sunda kah, atau Chinese food kah. Pedoman cost control. Ini untuk pembiayaan
Yang terakhir, mengatur produksi. Menu ada 4. Yang pertama, a la carte menu. Yang kedua, table do menu. Yang ketiga, set menu. Yang keempat, special today. Jenis menu yang pertama, a la carte menu, yaitu suatu susunan menu di mana setiap makanan dicantumkan pada daftar makanan tersebut disertai harga untuk setiap makanannya. Pada daftar gambar di samping, contohnya tempe goreng harganya sekian, tempe stik sekian, seperti itu. Table do menu, yaitu suatu susunan hidangan lengkap dengan satu harga yang pasti. Ini contohnya yang biasanya kalian temui, ada menu paket atau paket hemat atau paket combo. Set menu merupakan menu pilihan yang biasanya diadakan pada pesta. Ini paketan ya, contohnya. Ini pada gambar di bawah ada contoh gambar prasmanan dan gambar pada bagian kanan ini contoh menu prasmanannya. Bisa juga kalian pada saat table manner itu juga salah satu set menu, sudah ada appetizer, main course, serta dessert. Special today, menu yang disediakan oleh restoran sebagai menu istimewa pada hari itu. Jenis hidangan tidak tercantum dalam daftar menu setiap harinya. Ini bertujuan untuk menimbulkan suasana baru dan menghilangkan rasa kebosanan tamu. Menu berdasarkan waktu penghidangannya. Ada menu makan pagi, menu makan siang, menu makan malam, dan makan tengah malam. Komposisi menu. Pada zaman dahulu, komposisi menu ada 13 atau istilahnya yaitu menu klasik. Sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian disederhanakan menjadi 3 menu. Yang pertama, appetizer atau menu pembuka. Yang kedua, main course atau makanan utama. Yang ketiga, dessert atau makanan penutup. Perencanaan menu. Yang pertama, asal tamu. Ini dari Indonesia kah? Eropa kah? Jadi sesuai yang kalian inginkan. Waktu makan bisa pagi, malam, atau siang. Faktor musim. Misal, musim ini musim durian, jadi menyajikan es durian. Kemampuan tenaga kerja. Semisal, chef kalian ahli dalam bidang Chinese food. Jadi kalian jangan menampilkan menu kontinental seperti itu. Kelengkapan peralatan dan jenis pelayanan. Jadi sebisa mungkin harus disesuaikan serta keseimbangan menu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kartu menu atau menu card. Ada layout menu harus enak dipandang dan tidak berjejal. Cover harus menarik. Hati-hati dalam memilih gaya desain, pemilihan warna yang serasi. Selalu memperhatikan menu populer. Nama untuk item yang ditonjolkan harus mudah terlihat.
Nama usaha, alat, nomor telepon perlu dicantumkan. Cara menulis menu. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan menu. Penulisan dari atas ke bawah. Bentuknya menu sederhana. Pada menu lipat, makanan di sebelah kanan dan minuman di sebelah kiri. Gaya bahasa yang digunakan yaitu huruf mudah dibaca dan menarik. Menu bahasa asing, terjemahannya ditulis di bagian belakangnya atau di bawahnya. Nama asli dari makanan tidak boleh diterjemahkan. Penempatan makanan harus berurut. Menu spesial hari ini dapat ditulis khusus atau tersendiri. Cukup sekian video dari Ibu. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian selalu sehat dan pastinya semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.